Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olinvia Nur Oktriani, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Masyarakat semester 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya dengan dosen pengampu Dr. Desi Aryani, SPD, MPD. Di video ini, saya akan menampilkan makanan khas dari daerah Banten. Sebelum itu, kita simak dulu yuk mengenai daerah Banten. Pulau Jawa juga terdiri dari beberapa provinsi. Salah satunya Banten. Nah, kali ini kita mengenal budaya dan kekhasan dari Provinsi Banten yuk. Provinsi Banten berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi DKI Jakarta di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Ibu kota Provinsi Banten adalah Serang, yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Penduduk di Provinsi Banten adalah suku Baduy, suku Jawa, dan suku Sunda. Di video ini, saya akan membagikan tutorial membuat kue pasung khas Banten. Sebelum mulai tutorialnya, kita simak terlebih dahulu yuk mengenai kue pasung. Apa sih kue pasung itu? Kue pasung merupakan makanan khas Banten. Kue ini memiliki ciri dan keunikan tersendiri loh, yaitu digulung dengan daun pisang dan dibentuk seperti corong. Maka, lain halnya jika di Bali. Kue pasung ini dibungkus dengan daun bambu. Konon, kue ini bisa ditemui di daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon. Pada acara-acara tertentu, seperti pada acara pernikahan, khitanan, dan perayaan-perayaan keagamaan. Kue pasung telah dikenal lama khususnya oleh masyarakat Lebak, karena kue ini merupakan perpaduan kultur berbeda antara makanan khas Sunda dan makanan khas Jawa. Kue pasung ini berbahan dasar tepung beras dan santan yang terdiri dari dua rasa, yaitu manis dan gurih. Rasanya yang manis atau gurih dan legit di mulut akan menggugah selera kita loh. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke daerah Serang, kue ini bisa ditemui di Pasar Taman Sari di waktu subuh hingga pagi hari. Sebelum kita mulai tutorialnya, kita simak dulu yuk bahan-bahannya. Nah, yang pertama ada setengah tepung beras. Di sini saya bagi dua karena saya ingin membuat yang gurih dan manis. Jadi, seperempat tepung beras untuk yang gurih dan seperempat tepung beras untuk yang manis. Untuk seperempat tepung beras membutuhkan 8 gelas santan kelapa, gula merah secukupnya, garam secukupnya. Untuk membuat corongnya, kita membutuhkan daun secukupnya dan lidi secukupnya. Nah, itu dia bahan-bahan untuk membuat kue pasung ini. Berikut tutorial membuat kue pasung khas Banten. Santan dimasak dengan api sedang hingga matang. Jika membuat yang manis, tambahkan gula secukupnya. Dan jika membuat yang gurih, tambahkan garam secukupnya. Kemudian, jangan lupa diaduk ya. Nah, jika sudah matang, kita diamkan hingga dingin. Setelah dingin, campurkan tepung beras dengan santan gula tersebut. Lalu, diaduk hingga merata hingga adonan menjadi encer dan tidak lengket. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam daun yang berbentuk seperti corong, kita simak dulu yuk cara pembuatan daunnya. Nah, cara membuatnya seperti ini. Kemudian ditata rapi hingga tidak ada jeda di dalam wadah agar adonan menjadi berdiri dengan sempurna. Contohnya seperti ini. Setelah adonan selesai dibuat, lalu dimasukkan ke dalam daun yang berbentuk seperti corong. Ketika langsung sudah panas atau mendidih airnya, lalu masak hingga matang. Nah, itu dia cara membuat kue pasung khas Banten.
Gimana? Mudah kan? Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.